Maksud kami Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK telah menerima permohonan perlindungan dari istri Kadif Propam Irjen Verdi Sambo Putri Chandrawati dan juga Baradae. Lantas sejauh mana LPSK akan berikan perlindungan pada para pemohon? Langsung saja kita akan bergabung bersama dengan PLH Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan juga Korban atau LPSK Susila Ningtyas. Selamat siang Bu Susi. Selamat siang Mbak Patricia. Baik Bu Susi, terkait dengan hal ini bagaimana sejauh ini progres permohonan perlindungan istri Kadif Propam dan juga Baradae ke LPSK? Ya, setelah beberapa minggu yang lalu mereka mengajukan permohonan perlindungan melalui kuasa hukumnya, kemudian kami juga kemudian menemui Baradae dan Ibu Kadif Propam. Kami temui di rumah kediaman beserta juga ketemu dengan keluarganya. Kami melakukan komunikasi awal gitu ya, diskusi awal gitu berkaitan dengan kasus yang mereka alami dan mereka ketahui gitu ya. Sebenarnya untuk menggali informasi sifat keterangan penting yang mereka punyai untuk mengungkap kejahatan ini apa saja. Itu utama kami. Yang kedua juga kami hendak melihat soal misalnya memang ada penderitaan fisik atau psikis nanti terhadap korban. Dalam hal ini yang diajukan kan Ibu Kadif Propam, jadi sehingga kami juga melihat itu. Cuman kemarin tidak sampai diskusi panjang, sempat ngobrol panjang dengan Bu Kadif karena situasinya beliaunya masih dalam ini ya, masih trauma gitu ya, dan belum memberikan keterangan sama sekali. Seperti itu, jadi sehingga penelaahan kami masih butuh waktu lagi untuk mengecek semua hal sehingga perlindungan yang akan kami berikan itu tepat dan nanti akan serius kami berikan perlindungannya seperti itu. Bu Susi, artinya ini sebagai afirmasi. Pertimbangan apa yang kemudian membuat permohonan itu diterima ataupun ditolak? Ya, kalau permohonan perlindungan diterima itu ada beberapa syarat. Kalau yang pertama adalah tentang sifat keterangan penting pemohon. Jadi saksi dan korban ini memiliki informasi penting apa enggak untuk mengungkap kejahatan yang diketahui, itu yang utama. Yang kedua juga tindak pidananya, jenis tindak pidananya. Ada beberapa jenis tindak pidana yang saksi dan korbannya harus kita lindungi, yaitu ada tindak pidana kekerasan seksual, kemudian tindak pidana pelanggaran HAM yang berat, kemudian tindak pidana korupsi, pencucian uang, narkotika, terorisme yang berat, kemudian pencucian uang, tindak pidana perdagangan orang, kemudian ada juga penyiksaan dan tindak pidana lainnya yang saksi dan korbannya terancam jiwanya gitu ya. Nah, setelah itu, selain itu ya, ada persyaratan lain terkait dengan kalau memang korban misalnya ini mengalami penderitaan sakit ya secara fisik maupun psikis, nah itu perlu kami melakukan pemeriksaan atau istilah kami adalah melakukan asesmen baik terhadap psikisnya maupun fisiknya gitu ya. Kalau mereka membutuhkan pemulihan untuk fisik dan psikisnya maka akan kami bantu. Yang kemudian kita juga mengecek lagi terkait dengan para pemohon ini track recordnya seperti apa. Jangan sampai kemudian kita salah memberikan perlindungan. Itu yang kami lakukan. Jadi penelaahan itu kami lakukan seperti itu untuk mempertimbangkan permohonan tersebut diterima atau tidak. Nah, kalau tidak diterima biasanya ya karena memang tidak ada satu lagi ancaman ya. Ancaman juga menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan untuk kami telaah lebih lanjut. Nah, kalau ditolak maka karena memang satu tindak pidananya tidak di situ gitu ya, tidak ada tindak pidana yang seperti yang tadi saya sebutkan yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Yang kedua, memang tidak ada sifat penting keterangan yang dapat mengungkap kejahatan. Jadi tidak ada keterangan penting yang dimiliki oleh saksi dan korban untuk mengungkap kejahatan. Yang berikutnya juga track recordnya misalnya seperti itu Mbak. Jadi kenapa bisa ditolak bisa diterima. Baik Bu Susi, terakhir ini sebagai konfirmasi, artinya ini masih dalam proses ya Bu ya, belum ada perlindungan yang diberikan oleh LPSK terkait dengan istri dan juga Barada ini ya Bu ya.
Ya, betul. Oke. Artinya masih dalam proses melihat apakah kemudian perlindungan saksi ini akan diberikan atau tidak. Terima kasih Bu Susi sudah bergabung bersama kami di Lunch Talk. Salam sehat, Bu. Salam sehat, Mbak Patricia. Terima kasih kembali.